Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jangan serius ya, hidup itu tidak selalu harus serius. Apalagi kemarin Pak Luhut, supaya satu daerah itu bisa dievaluasi ya lebih apa istilahnya, lebih jujur apa lebih apa, indikator kematian, data kematian karena COVID di daerah itu tidak dijadikan salah satu pertimbangan yang penting dalam penilaian. Nah itu para intelektual civil society itu langsung ngamuk itu maksudnya protes, kok bisa data orang mati karena COVID itu dihilangin. Kata orang PKS, partai seperti keadilan sejahtera, jangan disembunyiin dong data kematian. Terus sekarang di Warta Ekonomi ada berita lagi nih, sorry ya, saya lagi bengek kena infeksi paru, kata dokter kemarin. Kasih obat minggu depan, Sabtu depan insya Allah kontrol lagi. Ini udah 3 bulan nih batuk tahunan, udah 20 tahun. Kata ini Luhut hapus indikator kematian, Partai Keadilan Sejahtera endus akal-akalan pemerintah, tutupi sengkarut kasus COVID-19. Kita lihat ya ucapan dulu siapa, Pak Luhut tuh maksudnya apa. Ini saya ambil rekaman ini dari FNN. Hersubino, poin ya. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Gimana bisa Anda nilai sendiri ya ucapan aslinya. Jadi Pak Luhut maksudnya. Jadi kata anggota DPR nih, keputusan pemerintah yang mengeluarkan atau menghapus data angka kematian dari indikator evaluasi pemberlakuan PPKM diduga untuk menutupi masalah data penularan kasus COVID-19 yang carut marut yang berantakan maksudnya. Kecurigaan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. Dia Sukamta maksudnya meragukan jika alasan pemerintah menghapus angka kematian indikator evaluasi penerapan PPKM berdasarkan pandangan ahli. Saya ragu ini adalah saran ahli. Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data COVID dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi, kata Sukamta. Saya tidak membahas masalah Sukamtanya ya. Pokoknya ini kritik untuk kesekian kalinya. Kalau ada data salah, inputnya salah, itu datanya dibenerin. Kan banyak ahli IT
di pemerintahan malah dihapus data kematian itu. Apa artinya? Indikator kematian itu tidak dimasukkan salah satu pertimbangan yang penting untuk mengevaluasi sebuah daerah itu, apa tingkat penularannya itu bagaimana. Ya, tentu langsung turun tuh 26 kabupaten kota setelah dievaluasi dengan menghilangkan data kematian COVID di daerah itu dari PPKM level 4 jadi level telu. Jadi kesehatan, ya ekonomi yang dinomorsatukan oleh pemerintah. Saya melihat ada yang mendalam, lebih mendalam tentang ketidakjujuran. Hendaknya kita dalam hidup, ya, itu jujur melihat kekurangan kita. Kalau nggak jujur terhadap kekurangan kita, susah kita melakukan perubahan-perubahan. Nggak jujur, sama dengan bangsa kita. Kita harus jujur. Banyak korupsi, banyak pejabat yang nggak bisa diteladani. Omongannya itu banyak pejabat yang marah-marah terhadap rakyatnya, nggak ada kasih sayang, ya. Terus sering utang, jor-joran, itu kekurangan kita, ya. Banyak maling-maling, ya. Terus suka menghina Islam, merendahkan orang yang berilmu, orang ulama, ya kan, dihinakan. Di bangsa kita yang sekarang ini harus jujur kita akui, menghina bahasa Arab, menghina orang yang hafal Quran, atau mencurigai mereka sebagai orang yang akan menebarkan bibit-bibit radikalisme. Ya, ini bangsa, ya, orang bangsa yang nggak jujur. Banyak pejabat yang nggak jujur, merasa paling benar di hadapan rakyatnya. Nah, sekarang Pak Luhut termasuk yang nggak berani mengakui angka kematian COVID. Berarti dia nggak jujur terhadap kekurangan bangsanya di dalam menghadapi COVID. Dan susah berubah bangsa yang tidak jujur. Pejabat yang tidak jujur itu sukar untuk dipercaya orang lain, kan? Kenapa takut dengan data kematian? Kematian itu pasti terjadi, tapi orang yang cinta dunia berlebihan itu memang cirinya dua, yang selalu mengejar dunia dengan jabatannya itu, ya, dengan kelompok kecilnya sejumlah orang-orang yang punya kuasa, punya kekayaan besar, yang bisa mengendalikan kekuasaan, ya, oligarki maksudnya. Itu cirinya dua menurut Islam. Orang yang terlalu cinta dunia itu yang satu, cinta dunia terlalu berlebihan, hubud dunia, wa karahiyatul maut, dia benci terhadap kematian. Jadi orang yang benci terhadap kematian itu tanda dia itu berlebihan dalam mengejar denting, dinar, dan dolar.
Padahal itu kematian adalah di depan mata kita sendiri. Alangkah indahnya kalau kejujuran itu diutamakan. Yang mati sekian, yang terpapar sekian, yang sedang dirawat sekian, yang sembuh sekian. Jadi diperbaiki datanya, input datanya itu supaya tidak terjadi distorsi. Kalau perlu ukuran-ukurannya ditambah ya. Selain data kematian, data apa lagi, sehingga evaluasi PPKM di daerah itu lebih komprehensif. Lebih komprehensif itu lebih lengkap. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu loh. Betul juga itu kata anggota DPR. Dia ragu keputusan menghilangkan indikator kematian itu saran dari ahli. Nggak ada ahli yang dilibatkan itu. Mungkin hanya keputusan segelintir orang, Pak Luhut dan orang-orang di sekitarnya semuanya. Mungkin bukan ahli tapi pejabat politik. Jadi inti dari video sekarang, jujurlah terhadap kekurangan diri sendiri. Dengan jujur terhadap kekurangan diri sendiri, baik sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai ayah, itu insya Allah pribadi kita yang jujur melihat kekurangan sendiri itu, insya Allah lebih cepat mengalami kemajuan, ya, perbaikan secara kualitatif di hari ini dan hari-hari mendatang. Kuncinya jujur. Tapi kalau orang yang sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri, gak mau mengakui kekurangan sendiri, tampaknya dia akan mendapatkan masalah baru yang tidak dia duga. Apa masalahnya? Yaitu masalah jujuran itu yang akan, ketidakjujuran itu yang akan menimbulkan masalah-masalah baru. Kata Hatta presiden yang dulu mengundurkan diri sebagai wakil presiden tahun 56, 1 Desember 56 mengundurkan diri sebagai wakil presiden dari Soekarno. Dia bilang, kalau orang kurang ilmu, kata Hatta ini, mudah kita menambah ilmu orang itu. Tapi kalau orang kurang jujur, payah kita menghadapi orang yang kurang jujur. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, 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 saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Itu banyak program-program yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter, 3 lantai insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya, senilai 8 juta, sumur wakaf, dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya. Kotak begitu ukuran 8 kali 12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat. Mungkin paling lama 2 bulan insya Allah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa berlomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya
baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya masih nomor lama 1012 656781. Hanya sekarang ada kode bank yang berubah 451. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA. Bagi yang memiliki BCA 700516821. Semoga dengan partisipasi semua penonton 5 benua pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali di atas tanah wakaf 8x12, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Perbaikilah niat, ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.